Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hawzil a'dham Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Bauddin An-Naksabandi wa silsilati tariqah qadiriyah naksabandiyah wa nasabandiyah khalidiyah wa silsilati tariqah syadiliyah wa usulihim wa furuihim wa ila hadrati masyaikhina fi ribat lirboyo kediri wa fi ribat kewakian fi ribat al-mu'ayyid mauqidan wa fi ribat al-faqih kaman salamatu fi nabi zambal wal furad wal akdar wal qamrat wa tibas wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruhi Kiai Haji Muhammad Nur Nasuha wa ila hadrati yang ki ageng selo yang ki ageng atas mendawa yang ki ageng Joko Taro yang ki ageng Lumbutan yang panjenenganipun yang Sultan Agung wa usulihim wa furuhim wa ila hadrati Raden Masaid wa usulihim wa furuhim wa awliya nis'al masyari wal isama wa awliya sabal masyari wal ibit wa usulihim wa usulihim wa furuhim khususan ila ruhi Imam Al-Ghazali wa silsilati sanad kitab Ihya Ulumuddin lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Kita sampai pada halaman 51 kitab Ihya Ulumuddin juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wadifatu tai pegawean arabiatu kang kaping 4 iku ayah tarizo ing yen to ngreksa sapa talibul ilm sapa al-haidi wong kang masuk fil ilmi ing dalem ilmu fi mabda'il amri ing dalam kawitane perkara anil iswa'i saking nanggungake ikhtilafin nasi maring perbedaane para menungso. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan bahwa yang keempat dari hal-hal yang perlu diperhatikan seorang pencari ilmu agar dia mendapatkan ilmu yang barokah, agar dia mendapatkan ilmu yang manfaat adalah hendaknya dia tidak mencari perbedaan pendapat di antara manusia terlebih dahulu. Jadi pokoknya ada perbedaan pendapat di antara guru, gempon. Misalnya kita belajar di satu pondok pesantren atau kita belajar di satu majelis taklim A, gurunya mengatakan sholat itu pakai kunut. Majelis B atau kelas B mengatakan kunutnya tidak usah. Ya sudah, kita diem. Sebagai seorang ahlul ilm, seorang thalib ilm, kita diem. Tidak perlu kemudian melakukan istihza atau ihtikor kepada satu guru, merendahkan satu guru, memuliakan guru yang lain. Ini akan menjadikan ilmu kita kurang barokah. Artinya kalau ada perbedaan pendapat dari beberapa guru, maka as-sukut salamah, diamnya seorang thalib ilm, pencari ilmu itu akan menjadikan keberkahan. Silahkan jenengan ikut salah satu daripada pendapat yang ada. Al-wadifatu tawi penggawean al-khamisatu kang kaping 5 iku allayada yen tora ninggalake sapa thalibul ilmi wong kang nyupri ilmu fanan ing werna minal ulumi saking pira-pira ilmu al-mahmudati kang den puji. Cara yang kelima agar seorang pencari ilmu itu mendapatkan ilmu yang barokah, katanya Imam Ghazali, hendaknya dia tidak meninggalkan ilmu-ilmu yang penting untuk dipelajari. Contoh jenengan mondok kemudian jenengan pengen menjadi seorang yang sukses. Walaupun jenengan mungkin fokusnya di bidang fikih, maka jangan meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini piye-piye pusat dan kunci daripada sumber hukum Islam. Jenengan belajar Al-Quran, mboten purun belajar fikih. Nah, jurusannya kan saya pondok di pondok Quran. Jenengan mboten belajar fikih, itu salah satu bentuk dan sebab ilmunya kurang barokah. Karena Quran itu kalau tidak dicari hukum fikihnya, maka jenengan tidak akan mampu beribadah dengan benar. Maka belajar ilmu itu
memang tidak bisa kemudian dalam satu fan saja. Walaupun dalam keadaan tertentu kita diwajibkan untuk fokus pada satu bidang ilmu yang kita cintai. Walau nau'an lan ora ing werna min anwa'i saking pira-pira wernane ilmu. Illa kejaba wayang durulan ningali sapa talib ilm, sapa talibul ilmi fi ing dalem fannan nadron kelawan ningali itolaa itu sapa lito niki lam tof itolaa yen to ningali sapa talib ilm bi kelawan fannan ala maksudi ing atase sejane fan wa ghayatihi lan tujuane fan. Walaupun dalam hal ini kami menyampaikan bahwa seorang pencari ilmu itu juga harus memperhatikan fan-fan bidang ilmu yang ingin dia pelajari. Misalnya jenengan pengen menjadi seorang dokter, ya belajarnya di fakultas kedokteran. Walau kalau jenengan pengen menjadi seorang ulama, ya kuliahnya mondoknya di pondok pesantren, kuliahnya di jurusan syariah atau di jurusan usuluddin. Walaupun nanti ketika panjenengan belajar di fakultas kedokteran, di sana juga ada pelajaran PAI, pendidikan agama Islam. Cuman kan tidak yang taksis, tidak yang memang fokus untuk belajar yaitu bidang ilmu agama. Ini yang perlu diperhatikan sebagai seorang thalib ilmu. Saya punya satu kisah di dalam kitab Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya. Jadi saya tadi membaca ada satu kisah luar biasa di dalam kitab ini, kitab Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya. Kitab ini sudah jarang dikaji karena orang berpendapat kitab ini itu yang boleh ngaji orang-orang tua. Kalau sudah tua itu kemudian baru cocok dan pantas ngaji kitab Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya. Padahal kitab ini kitab karya Imam Nawawi yang sangat luar biasa dan dipakai di seluruh dunia sebagai rujukan karena beliau adalah ulama yang kebetulan berkelas dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan di dalam kitab ini di halaman 63. Di dalam halaman 63 dikatakan qala Malik falamma kana al-yawm as-salisu min dafnihi. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan qala awwalu ma haddatsani bihi Malik bin Anas hina ataituhu taliban lama alhamani Allah taala fi awwali yaumin jalastu ilaihi qala li masmuk qultu lahu akramakallahu Yahya wa kuntu ahdatsa ashabuhu sinnan. Dikatakan di dalam kitab ini dikisahkan dulu ada seorang pencari ilmu. Ada seorang pencari ilmu yang bernama Imam Yahya bin Yahya. Imam Yahya bin Yahya ini seorang ulama besar yang ada di Andalusia. Andalusia itu ada di Spanyol. Spanyol itu Masya Allah. Nah, Syekh Imam Yahya bin Yahya ini itu seorang ulama yang menjadi murid kesayangan daripada Imam Malik bin Anas. Beliau pernah mengisahkan tentang satu kisah yang pernah beliau diskusikan dengan gurunya. Artinya apa? Sayyidina Malik bin Anas itu pernah ngobrol dengan muridnya Imam Yahya bin Yahya. Ketika Yahya bin Yahya ini baru datang di tempatnya Imam Malik bin Anas, kemudian Yahya bin Yahya ditanya bahwasanya Mas Muka, siapa nama kamu wahai anak muda? Kemudian beliau anak muda tadi mengatakan nama saya adalah Yahya bin Yahya. Kemudian Imam Malik kemudian berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wahai Imam Malik, semoga wahai muridku, semoga Allah menjadikan engkau orang yang hidupnya itu mulia dalam menuntut ilmu. Jadi disunahkan bagi kita itu untuk sering mendoakan murid-murid kita. Disunahkan bagi kita untuk senantiasa mendoakan siapapun yang kemudian memang dia mencari ilmu.
Faqala yuhyallahu qalbaka 'alaika bil jiddi fi hadzal amri. Wahai anak muda, tak doakan semoga engkau dimudahkan untuk mencari ilmu. Ini kesunatan. Jadi anjurannya itu seorang guru. Ketika dia baru didatangi seorang yang pengen belajar kepadanya, maka dia itu bertanya siapa namanya. Setelah itu kemudian dia mendoakan, semoga Allah memudahkanmu untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu. Karena kunci keberkahan ilmu itu apa? Sungguh-sungguh. Dikatakan wa ayyakuna nafi'an bi ilmihi mani'atana bi hifdhihi wa fahmihi. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang barokah, ingin mendapatkan hidup yang mulia, maka kunci utama dalam mencari ilmu sing penting sungguh-sungguh. Masalah barokah, masalah hafal ilmu, masalah hafal Quran atau tidak, itu tidak menjadi tujuan utama. Tapi tujuan utama adalah kunci utama adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kemudian wasa'uhditsuka fi dzalika bi hadisin yarghabuka fihi wa yuzhiduka fi ghairihi qala qadimal madinah hulamun. Kemudian Imam Malik mengatakan, wahai anak muda, mau apa tidak engkau tak ceritakan satu kisah yang kalau kisah ini tak ceritakan maka engkau akan memiliki semangat luar biasa di dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau sebagai murid dia mengatakan, sami itu nggih guru, ceritakan kepada saya apa kisah yang kau ceritakan sehingga aku akan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian Imam Malik bin Anas mengatakan, pendiri mazhab Maliki, dikatakan qadimal madinata fulanun min ahli Syam. Dulu pernah ada orang dari negara Syam, kalau sekarang Suriah, datang di kota Madinah. Kemudian bihada ati sinnika fakana ma'ana yatlubu yajtahidu hatta nazala bihil maut. Beliau mengatakan, kira-kira ya umurnya mirip-mirip dengan engkau. Kemudian dia datang ke kota Madinah ini untuk mencari ilmu dan belajar kepadaku. Ternyata tidak lama setelah itu dia ternyata diberi umur pendek oleh Allah, meninggal dunia dalam keadaan masih muda. Kemudian falaqad ra'aitu ala janazatihi syai'an lam ara mithlahu hatta ala ahli baladina. Aku melihat wajahnya, melihat jenazahnya sangat indah sekali, sangat menyenangkan sekali, yang mana keindahan dan kemuliaan jenazah tadi tidak pernah aku lihat daripada jenazah yang lain. Fara'aitu jami'al ulama yazdahimuna hatta a'la na'sihi falamma ra'al amiru dalika amsaka 'ala sholati. Dikatakan yang aneh lagi, ketika muridku yang satu ini itu meninggal dunia, semua ulama yang ada di negara ini datang ke sini untuk menyolati dan memuliakan muridku yang satu tersebut. Jadi ini ada yang berbeda. Bukan ulama, tapi ketika meninggal mengalahkan ulama. Bukan seorang kiai, tapi kalau ketika meninggal mengalahkan kiai. Ini. Kemudian sampai-sampai karena ramenya daerah Madinah ini, saat itu tiba-tiba gubernur, kalau kita ya Amirul Madinah, gubernur kota Madinah itu menghentikan semua aktivitas karena saat itu memang kolaps sekali, jenazah tidak bisa berjalan karena saking banyaknya orang yang ingin memuliakan jenazah daripada laki-laki dari Syam tadi. Laki-lakinya ini nggak disebutkan siapa, dari kota Syam pokoknya. Kemudian dia mengatakan, diam sekarang, diam semuanya. Wa qala qaddimu man ahbabtakum man ahbabtum faqaddama ahlul ilmi Rabi'ah. Kemudian gubernur bilang kepada saya, wahai Imam Malik bin Anas, sekarang pilih di antara ulama-ulama yang berebut ini, siapa yang paling patut menjadi imam sholat untuk menyolati jenazah anak yang soleh ini. Kemudian beliau memilih yaitu Imam Rabi'ah. Kemudian ada Imam Zaid bin Aslam, ada Imam Yahya bin Sa'id dan Imam Ibnu Syihab.
Jadi dipilih beberapa ulama yang masyhur untuk menyolati dan menjadi orang yang memikul jenazah dan lain sebagainya. Ini dianjurkan. Jadi kalau ada orang meninggal, dia soleh, dia orang yang terpandang sehingga orang-orang berebut untuk mengangkat jenazahnya, maka hendaknya kebijakan seorang amir itu memilih orang-orang yang dianggap terhormat untuk menjadi paling depan. Biar apa? Biar pemakaman semakin kondusif. Jadi kalau ada kiai besar, jenazahnya nggak bisa lewat, maka pilih kiai-kiai yang di bawahnya tapi yang juga masyhur, agar orang-orang pekewuh tidak berebut untuk mengangkat jenazahnya. Biar tertib. Kemudian fa'al hadahu fi qabrihi Rabi'ah wa Zaid bin Aslam wa Yahya bin Sa'id wa bin Syihab. Kemudian 4 orang diizinkan untuk menjadi di dalam kubur untuk menata dan memakamkan daripada jenazah pemuda pencari ilmu muridku tadi. Wa aqraban nas wa aqrabun nas ilaihim Muhammad ibn al-Munkadir. Kemudian juga saat itu ada seorang ulama yang paling dekat dengan mereka, yaitu Syekh Muhammad Ibnul Munkadir, kemudian Syekh Sofwan bin Salim dan Abu Hazim. Beliau adalah ulama-ulama yang juga ikut berebut untuk ngurusi dan memakamkan jenazah daripada anak soleh tersebut. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini, qala Malik falamma kana al-yaumu as-salisu min dafni, setelah pemakaman 3 hari, jadi setelah 3 hari pemakaman, ra'ahu rajulun fil naumi min khiyari ahli baladina fi ahsani surati hulami. Ada seorang wali besar di kota Madinah mimpi melihat santri tadi yang meninggal di malam ketiga. Kemudian dikatakan alaihi bayadun muta'ammimin bi imamati halra'i wa tahtahu farsu ashhaba nazilan minas sama'i ka'annahu ya'ti qasidan fasallama alaihim. Kemudian si ulama tadi melihat almarhum ini memakai pakaian yang sangat putih dan sangat indah sekali. Almarhum ini memakai jubah hadro, jubahnya berwarna hijau, kemudian memakai surban yang sangat indah sekali. Beliau menunggang kuda, naik kuda faros yang yang berwarna ashab, yang berwarna kelabu. Kemudian beliau si santri tadi bilang kepada si ulama atau wali besar tadi, dia mengucapkan yaitu assalamualaikum wa qala hadza ma balaghani ilaihi al-ilm faqala lahu ar-rajulu wa mal ladzi balaghaka ilaihi faqala a'tani Allah bi kulli babin ta'allamtuhu min al-ilmi darajah fil jannah. Beliau mengatakan bahwasanya wali tadi bertanya, wahai anak muda, wahai santri, kang santri, kok sampean mati ini bisa mulia, itu apa rahasianya? Apa rahasia engkau ketika mati kok bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kang santri tadi mengatakan, aku dimuliakan seperti ini karena ketika aku hidup di dunia, aku itu senantiasa mempelajari setiap bab dalam satu disiplin ilmu dengan sungguh-sungguh. Jadi beliau itu ketika mencari ilmu kuncinya sungguh-sungguh. Masalah paham atau tidak bukan urusan dan kewajiban paham, tapi yang penting kita sungguh-sungguh. Nisbatnya di pondok sini PPTQ ya menghafalkan Quran yang sungguh-sungguh. Apal ora apal sing penting tenanan, sing penting fokus. Niki kuncinipun ngendikanipun si fulan wau. Kemudian setiap satu bab dia mempelajari 1 kali, Allah mengangkat 1 derajatnya 1 kali karena kesungguhan dan keikhlasan ketika dia belajar. Makanya cobaane tiang alim, cobaane tiang rosyid. Tiang rosyid niku napa? Tiang cerdas. Cobaane tiang cerdas niku biasane tiang cerdas niku rodok nyepelek. Aku rasa patek sinau paling-paling yo bijiku apik. Lah niki nih. Ini menjadikan sebab ilmunya kurang barokah dan derajatnya tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih senang kepada orang yang sungguh-sungguh walaupun dia akhirnya tidak paham, daripada orang yang kemudian tidak sungguh-sungguh walaupun dia kemudian paham. Ini. Kemudian beliau mengatakan
di dalam kitab ini, di dalam kitab Kifayatul Azkiya ini, ini tulisannya jauh ini. Falam tablugh bi ad-darajat ila darajati ahli ilmi, dan derajat yang aku dapatkan tidak akan pernah didapatkan selain daripada ahli ilmu. Artinya apa? Orang kalau matinya pengen mulia, tidak ada cara dan tidak ada password yang bisa kita dapatkan kecuali kita semangat dalam mencari ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu datang di sini, mbah paham mbah ora, jenengan semangat rawuh niku lho. Niku itulah yang kemudian paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Faqala azza wa jal zid duwaris warasata anbiya'i faqad khatim ta'ala nafsi annahu man mata huwa alim bisunnati wa sunnati anbiya bisunnati wa sunnati anbiya'i aw talibin lidzalika ajma'ihim fi darajatin wahidatin fa'atani rabbi hatta balagtu ila darajati ahli ilmi falaysa baini wa baina rasul sallallahu alaihi wasallam illa darajatun. Lah, gara-gara aku dulu di dunia itu orang yang semangat belajar ilmu, semangat bun. Saya itu ketika mondok semangat, walaupun ketika aku belajar kepada Imam Malik bin Anas, aku nggak paham-paham, tapi aku semangat belajar ilmu. Lah, gara-gara semangatku itulah, kemudian ketika aku mati, tidak memiliki derajat yang jauh dari Rasulullah. Hampir mirip kecuali beda 2 derajat saja. Derajat kedua, perbedaan derajatnya apa? Yaitu huwa fi jalisin wa khawalahun nabiyyun kulluhum wa darajatun fi jami' ashabihi wa jami' ashabin nabiyyin. Yang pertama, aku bukan sahabat, yang kedua aku bukan nabi. Artinya apa? Kemuliaan orang yang mencari ilmu sebenarnya itu hampir sederajat dengan nabi. Hanya saja dia bukan seorang nabi, begitu. Dia itu mulia di mata Allah seperti sahabat, hanya saja dia bukan seorang sahabat. Makanya di dalam kitab Targhib wa Tarhib dikatakan orang yang membenci ahli ilmu, orang yang benci kepada seorang alim, maka dia adalah orang yang dihalalkan untuk dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa darajatun min ba'dihim fiha jami'u ahli ilmi wa talabtuhu fasayyarani fi tawassutum wa qalu marhaban siwa malik indallah minal mazid faqala ar-rajul wa malik indallah minal mazid faqala wa'adani rabbi ayyashuruni ma'an nabiyyin. Maka beliau mengatakan, wahai seorang wali besar, wahai waliullah, ingatlah, tidak ada orang yang di dunia sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, sungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu. Satu bidang itu difokuskan dulu dengan sungguh-sungguh, kecuali kalau akan dijamin oleh Allah, yaitu fahasyara, dia akan digiring 1 derajat dengan para nabi dan para rasul. Maka kemudian Imam Malik bercerita ini kepada si laki-laki yang bernama Yahya bin Yahya dari Andalusia tadi. Kemudian dia mengatakan, ketahuilah wahai Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya ini santri yang baru datang kepada Imam Malik. Dulu kota Madinah, dulu dunia itu pernah hampir keulamaan itu punah. Sejarah keulamaan punah. Gara-gara mereka tak ceritani kisah ini, akhirnya orang-orang yang malas belajar menjadi semangat belajar, dan akhirnya kota Madinah dan di seluruh dunia itu banyak yang belajar ilmu gara-gara mendengar kisah tersebut. Maka semoga kisah sederhana yang kami kisahkan di malam hari ini menjadi sebab teman-teman semuanya dan kita semuanya menjadi orang yang semangat belajar ilmu. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin panjenengan datang di sini untuk mencari ilmu ya sekedarnya saja. Ada yang datang di sini pokoknya aku teko pados refreshing, pados penenang hati. Ada juga yang sungguh-sungguh sampai mencatat. Jenengan tidak perlu berkecil hati. Yang penting sungguh-sungguh datang, itu kuncinya. Itu kuncinya. Karena siapa tahu dengan kesungguhan jenengan, bukan jenengan yang jadi ulama, bukan jenengan yang akan dimuliakan oleh Allah, tapi siapa tahu dengan kesungguhan panjenengan, anak turun panjenenganlah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyid Muhammad, Imam Muhammad bin Sulaiman bin Zakaria
wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dekatnya manusia dengan Allah belum tentu karena dia ingin dekat, karena dia memang ahli orang yang dekat dengan Allah. Berdekatnya seseorang kepada Allah belum tentu karena ikhtiarnya dan mujahadahnya, belum tentu. Tapi kebanyakan orang yang sukses itu adalah karena leluhurnya yang senantiasa bersungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka man khodama khutima. Kalau sering matur man khodama khutima, kalau sering matur. Orang itu kalau mau berkhidmah maka akan diganti atau dibalas khidmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka santri-santri itu biasanya yang sukses-sukses itu malah mereka yang berkhidmah kepada kiai, yang dekat dengan kiai, melayani kiai dan lain sebagainya. Sama rata-rata bapak-bapak yang tinggal di masyarakat, mereka yang anak-anaknya sukses itu siapa? Mereka yang mau melayani umat di masjid. Mereka orang yang mau berkhidmah kepada masjid, nyaponi, kalau nggak mampu ya ngasih uang, ngasih bantuan ke masjid. Mereka yang berkhidmah rata-rata diberi kemudahan anak turunnya atau dirinya di dalam menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kudu rebutan khidmah. Jenengan kudu rebutan khidmah. Aku ki nang Masjid Agung duwe khidmah napa? Aku kayak kata orang ono sing nyapu, tak kula bagian nyapu. Jenengan sing mondok nggih ngoten, aku duwe khidmah. Ketoke nang kamar urung ana banyune, aku sing bagian jipuk banyu. Niki kudu duwe khidmah kalih tiyang sanes. Barang siapa orang yang berkhidmah kepada manusia, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, beliau dimuliakan oleh Allah. Salah satu sebabnya adalah karena, sebab utamanya kata beliau adalah karena beliau senantiasa berkhidmah kepada tamu-tamunya. Ini yang kemudian perlu kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illalan lamun ora istaghala mongko ketungkul sapa talib ilm bil ahami kelan perkara kang luwih penting. Minhu saking yaiku mau fan wastaufalan amrih nukani nekani amrih nukani hu ing talib ilm wa tatarrafalan minggiri minal baqiyati saking kang liya. Maka jenengan sebagai seorang talib ilm itu harus bisa tarkis di dalam mempelajari ilmu. Bapak-bapak juga begitu, ibu-ibu juga begitu. Saya itu butuh ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Harus dicek. Di Solo ini ada ngaji kitab Ihya Ulumuddin di mana? Oh, di sana. Di masjid mana? Masjid Kalitan atau masjid mana itu? Kepatihan atau masjid Tangkunagaran. Cek setelah cek juga ustadznya, dicek. Ustadz ini dulu gurunya siapa ya kira-kira? Cek gurunya siapa. Kalau misalnya jenengan nggak mendapatkan datanya, maka jenengan datang kepada gurunya dengan cara yang sangat lembut dan sangat santun. Ya misalnya gini, Pak Kiai ngapunten Pak Kiai, kula niku pengen mondoki anak kula Pak Kiai, pengen mondoki anak kula. Lah kula pengen mondoki anak kula niku sami kalih jenengan. Nah niki kan pertanyaan sing lembut tidak menyinggung Kiai. Nah, akhirnya jenengan pirsa, oh Pak Kiai biyen niku bener-bener nate ngaji Ihya Ulumuddin dumateng Kiai ini dumateng Kiai ini sampai kepada Imam Ghazali. Jadi jangan sampai sembarangan ketika kita mengkaji ilmu kepada sembarangan guru. Penting. Jadi cari ilmu itu jangan lihat titel gurunya dulu. Jangan lihat magisternya dulu. Jangan lihat sarjananya dulu. Jangan lihat gelar Kiai Gusnya dulu. Jangan lihat gelar ustadznya dulu, tapi lihatlah yang paling utama, kepada siapa guru tersebut kemudian ngaji kitab tersebut. Kulo niku nggih rada dangu Bang. Saestu kulo rada dangu. Kulo ngaos kitab Ihya niki. Niku awale nggih kulo telateni, setelah kulo yakin mantep seneng, kulo nembe sowan teng Lirboyo. Kulo sowan teng Lirboyo Mbah Yai Abdullah Kafah Bihi Mahrus. Kulo matur Mbah Yai, kulo nyuwun izine badhe ngaos kitab Ihya Ulumuddin wonten Masjid Agung. Mbah Yai nggih dipun izini, dipun dongani nembe kula ngaos kitab Ihya Ulumuddin karena sanad kita ke sana. Begitu juga di Pondok Kewagian. Begitu juga kepada guru kita Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah yang ada di Hadramaut Yaman. Kita minta doa kepada mereka semuanya. Karena siapa tahu ketika kajian kurang memahamkan, tapi karena ada berkah dan ridho dari guru sebagaimana katanya Imam Ghazali tadi, akan menjadikan sebab kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Karena ciri-ciri ilmu yang manfaat itu apa? Apa ciri-ciri ilmu yang manfaat?
Ciri-ciri utama ilmu yang manfaat adalah ilmu tersebut semakin kita pelajari semakin membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin membuat hati kita takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri-ciri ilmu yang barokah. Walaupun juga ada pendapat di dalam kitab yang lain, salah satu ciri ilmu yang barokah adalah muridnya banyak, jamaahnya banyak, majelisnya banyak. Itu salah satu ciri yang lain. Tapi ciri yang paling utama adalah ketika kita belajar ilmu tersebut semakin membuat kita takut untuk bermaksiat dan mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal uluma maka temen setuhune ilmu iku mutanawi'atun, tulung-tulungan. Nah, karena ilmu itu saling berkaitan, maka jenengan tidak bisa hanya belajar satu ilmu saja, nggak bisa. Sejak pertama kali kami menyampaikan kitab ini, saya beberapa kali menggunakan ilmu nahwu, menggunakan Alfiyah Ibnu Malik untuk menjelaskan maksud daripada kitab ini. Saya terkadang menggunakan kitab fikih untuk menjelaskan, misalnya kemarin ketika bahas masalah fadilah daripada maulid, maka harus pakai kitab yang lain, harus pakai kitab fikih misalnya I'anatul Thalibin untuk memperkuat daripada kitab ini. Saya juga harus menggunakan tafsir ketika harus menjelaskan beberapa ayat yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ini tidak bisa berdiri sendiri, apalagi dalam ilmu agama. Seperti sampean belajar kedokteran, ahli kedokteran ya kudu paham bahasa Inggris. Seorang dokter ya kudu paham matematika, ilmu statistika. Kalau nggak paham bahaya. Murtabitun iku murtabitun kang perkoso iku murtabitun kang persambungan biba'din kelawan kang liya. Wa istafadulan amri paring faedah minhu saking talib ilm fil hali ing dalem saknalika al infaka ing lepas an adawati dzalikal ilmi saking dadi musuhe ilmu bisa babi jahli kelawan sebab bodone talib ilm fa innan nasa mangko temen setune manusa iku ada utawi luweh luweh musuh-musuhe menungso, musuh-musuhe perkara jahilu iku wong-wong kang bodoh. Dikatakan di dalam kitab ini bahwa sesungguhnya kita itu perlu belajar banyak bidang. Karena ketika Anda hanya mempelajari satu bidang, pokoknya kalau tafsir tok, mboten paham fikih, maka jenengan akan menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang tidak bisa menjelaskan dengan sempurna ketika menjelaskan ilmu tafsir seperti itu. Ketika Anda hanya mempelajari ilmu nahwu, makanya itu pondok mboten enten loh. Mboten pondok mboten enten. Oh, ini ahli fikih, ahli tafsir mboten enten. Mboten enten. Nggih namine lulus saking pondok, nggih mesti nggih tafsir saged, fikih saged, nahwu saged. Nggih semua ilmu yang dicerangkan tabahur. Beda dengan perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi fakultas syariah ya fokusnya ke fikih, andaikan ada tafsirnya sedikit-sedikit saja. Nah, ketika dia fakultas tarbiyah ya materinya banyak tentang pendidikan gitu. Andaikan ada fikihnya ya sederhana, tidak sampai kemudian dalam. Beda kalau pondok. Jadi pondok karena emang dia pagi sore malam subuh tidurnya di pondok ya ilmunya bisa full. Beda dengan di perguruan tinggi. Maka karakteristik belajar di pondok pesantren ini sangat luar biasa dan kita perlu lanjutkan dengan tetap kemudian memperhatikan pendidikan yang ada di umum seperti itu. Misalnya kaulo pribadi, kaulo niku nggih gadah majelis fikih, majelis tafsir. Saya punya jadwal-jadwal yang khusus tafsir itu ada sekitar 10 tempat, kalau fikih itu ada sekitar 15 tempat. Itu kemudian tasawuf itu ada 5 tempat setahu saya. Jadi tidak hanya kemudian bidang tasawuf saja, karena memang ilmu agama itu tidak bisa dipelajari hanya satu bidang saja. Saya ingin mengatakan kepada panjenengan, kalau panjenengan misalnya sekarang sedang fokus untuk belajar fikih, ya fikih itu dipelajari secara mendalam. Tapi tetap nanti harus punya keinginan saya belajar tafsir, saya belajar hadis. Kalau jenengan sekarang fokus kepada Quran, ya fokus kepada Quran. Kemudian tetap nanti harus ada
jadwal gak kita seminggu sepindah belajar fikih misalnya. Karena jangan sampai seorang ahli Quran itu tidak paham fikih sama sekali. Seperti itu. Ini sangat bahaya sekali. Qala ta'ala wa idza lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Qala syair wa mayyaku wa man utai sapane iku yaku ana sapa man iku da famin wong kang dirujuke temu dirujuke niki. Saya rujuke temu niki. Ngeten mawon. Wong kang duweni cangkem nggih. Murin kang pait, maridin kang loro, ya jidu mongko bakal nemu sapa man murron ing pait bihi kelawan napa mau cangkem nggih bihi kelawan mau alma ing banyu azulala kang tawa. Dikatakan bahwasanya barang siapa orang yang dia itu memiliki mulut yang pahit, mulut yang gak enak, mulut sing nak ngomong niku ora nyenengke, kalau dia itu mau menyenangkan, maka kuncinya adalah dengan ilmu. Artinya nopo? Seburuk-buruk kita, setidak baik-baik kita, mungkin wajah kita tidak terakreditasi A misalnya ya. Mungkin hati kita itu sangat buruk sekali. Kita terbiasa ngomong itu nggak menyenangkan. Tapi kalau kita mau belajar ilmu dan melandasi setiap sikap kita dengan ilmu, maka ilmu itu akan mengarahkan kita untuk menjadi penawar agar kita itu menjadi orang yang disenangi dan dimuliakan oleh orang lain. Jadi kalau kita merasa kok banyak yang gak suka dengan kita, maka kuncinya adalah dengan ilmu. Pun pokoknya sinau. Dengan kita belajar sungguh-sungguh, maka akan mengarahkan kita menjadi orang yang mudah di dalam bergaul dan diterima di dalam semua golongan. Fal ulumu mengkau tawi ilmu iku ala darajati ing atase derajate ulum iku imma salikatin ana kalane nglakokake bil abdi kelawan kawula ila Allah taala mari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu kalau dipelajari terus, ilmu itu akan menjadi doktrin. Itu akan menjadi sebuah jalan tubuh kita itu tiba-tiba bergerak untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau panjenengan sudah jauh dengan ilmu, malas ngaji, enggak mau datang majelis taklim, delalah saja. Awake panjenengan niku dalam melakukan setiap perbuatan itu banyak yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Au mu'inatin 'ala suluki nau'an minal i'anah walahuma manazilu martabatin fil qurbi wal bu'di minal maksudi wal qawami hafadatun ka hufadir rutubati was suhuri likulli wahidin rujbatin walahu yahsabu darajatuhu ajrun fil akhirat idza qasada bihi wajhullahi ta'ala. Dipun ngendikaken di dalam kitab ini bahwasanya derajat-derajat yang jauh untuk kita bisa capai, maka derajat tersebut bisa mendekat dengan kita. Kalau kita belajar ilmu dengan sungguh-sungguh, sampean gak usah nyalon wali kota, maka derajat wali kota itu akan mengejar sampean. Kalau sampean belajar dengan sungguh-sungguh, gak usah ngejar jadi lurah, jadi camat, maka jenengan akan menjadi camat sendiri. Jenengan gak usah punya cita-cita jadi dosen. Kalau jenengan belajar sungguh-sungguh, semangat belajar, derajat tersebut akan ngejar panjenengan, berdekat pada panjenengan, bukan jenengan yang harus mengejar derajat tersebut. Seperti itu. Kemudian dikatakan bahwasanya dengan syarat ketika kita mencari ilmu, tujuannya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mencari ilmu itu sudah tujuannya untuk urusan dunia, saya tak kuliah lah biar punya titel, biar punya gelar, biar dimuliakan manusia. Kalau niatnya sudah seperti itu, maka tidak akan sekali-kali panjenengan mendapatkan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Niki kuncinipun ngoten niki. Dipun ngendikaken seperti halnya orang yang ada di pondok pesantren atau ada di tempat pemondokan atau di camp, maka mereka itu akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wadhifatu sadisatu alla yuhawwidha fi fannin min fununil ilmi duf'atan bal yura'i at-tertib. Hendaknya seorang pencari ilmu itu kalau belajar itu ya tertib. Sampai baru mondok, tiba-tiba, mohon Pak Yai, kula pengen langsung ngapal Quran. Padahal bunador dereng nate.
Padahal juz amma dereng lancar, Fatihah tasih plegak-plegu. Kok tiba-tiba pengen ngapake Quran, yang mboten sae. Jadi nembe mondok tiba-tiba pengen Pak Yai kula pengen ngaji kitab Minhaj langsung. Nah padahal Fathul Muin dereng. Padahal Fathul Qorib dereng. Fathul Takrib dereng. Kemudian Mabadiul Fiqhiyah dereng. Kok tiba-tiba langsung yang paling dhuwur kitab Mahali. Nah ini kurang pas, kurang barokah ilmunya. Niki hati-hati. Ini adabnya seorang pencari ilmu itu harusnya tertib. Wa yabtadi'u bil ahami fa innal umura idza kana la tasi'u li jamil ulum ghaliban fal hasmu ayakhudha min kulli syai'in ahsanahu. Hendaknya dia itu mencari apa ilmu yang paling dibutuhkan saat itu. Misalnya ada seorang mu'allaf, jenengan kiainya mu'allaf, ada seorang mu'allaf baru masuk Islam ya, baru masuk Islam, kemudian dia saat itu mau diajari, Pak Yai kula pengen ngaji Pak Yai. Jangan ngajari nahwu sorof. Itu enggak dibutuhkan itu saat itu. Yang paling dibutuhkan saat itu ya belajar ilmu tentang ibadah, sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana. Itu yang paling penting. Kalau sudah dipelajari ilmu yang paling aham, baru kemudian belajar kepada martabah yang lain, kepada derajat ilmu yang lain. Ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Kemudian wayak tafi minhu bisyammihi wa yusarrifu jumamu quwwatihi fil maisuri min ilmihi ila istiqmalil ilmi alladhi huwa asyraful ulum wa huwa ilmul akhirah. A'ni ismail muamalah wal mukasyafah fa ghayatul muamalah wal mukasyafah wa ghayatul mukasyafah ma'rifatullah ta'ala. Dikatakan di dalam kitab ini bahwa hendaknya ketika kita mencari ilmu itu senantiasa sesuai dengan tingkatan kita. Karena ketika orang mau mencari ilmu sesuai tingkatannya, maka dia akan mencapai derajat yang paling tinggi dan derajat paling sempurna. Ya belajar itu dari Jurumiyah dulu, Imriti, Alfiyah, Ibnu Aqil, Syarah Muhyiddin, ini harus urut. Jangan sampai seperti itu. Karena ketika orang tidak belajar urut, maka cenderung dia akan tidak mendapatkan kesempurnaan dalam hidupnya di dalam mencari derajat akhir. Orang kasyaf itu tanpa menguasai ilmu syariat maka sangat bahaya. Begitu juga orang yang menguasai syariat, ketika dia tidak niat untuk mengkhusyukkan diri mencapai derajat untuk hakikat kepada Allah, maka dia juga tidak menjadi orang yang sempurna. Maka selain belajar ilmu fikih, selain belajar ilmu tafsir hadis, jenengan juga perlu belajar ilmu tasawuf, ilmu thariqah, ilmu tentang hakikat dan ilmu tentang ma'rifat. Ini penting sekali kita pelajari karena sekarang ilmu syariat banyak kajiannya, tapi ilmu tentang makrifat, tentang akhirat jarang sekali dipelajari. Semoga kita semuanya menjadi orang yang diberi barokah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini dan kelak kita mampu dan bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi ataihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hudal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.